Nanti kan bisa jadi potong pasal siapa moderator di sini. Tidak ada Ji moderator. Tidak ada Ji, santai aja. Jadi Oke, jadi kita lanjut saja ya, mulailah. cerita-cerita Reuni ya, reuni ini reuni. Oh iya nih. Reuni balik ini. Reuni. Jadi ini ceritanya kita reuni Berapa 8 tahun silam kah? Iya. 9 tahun silam. mungkin lebih 10 tahun. 10 tahunan. Ya, kurang lebih lah. 9 tahun silam. Kurang lebih 9 tahun ini kita selesai di SMK ya. 2012 berapa itu? 2012. Kita selesai di SMK. Waktunya orang selesai di SMK Tabarong. Iya. Lanjut di mana kemarin? Aduh, lanjut ke Makassar. Oh, pelayaran juga di. Ya, kebetulan saya berbenturan dengan Pak editor di Makassar. Jadi Kalau Pak Jasman lanjut di mana dulu? Beli dulu tuh. oh iya, ini lah mau tanya Den. Iya, Rodendo lucu sebenarnya. Iya. Pakai listrik lah. Orang suruh beli. Nampak lagi sayang. Tetap bisa. Bos, kita lo aja dah. Banyak. Kalau saya kemarin itu Kan no edit ya. ya nokat. Matole pas tadi ada lancar. Pendena saya matole. Ini kena kulit pedai. Hah? Yang mana di sini kalau mau dikasih mati AC-nya? Itu kayaknya. Yang mana itu? Itu yang bentuk bundar. Kena Ini. deh. Ini kayak ban mobil. Deh. Iya. Setir ini. Oh, setir itu. Yang mana ya? Kena. Oh, ini ya, sorry teman. Aduh. Begitu nih kalau Nah, udah terlalu lama nih orang naik mobil loh. Buka kaca baru. Jadi kita sudah di mana nih? Jalan masuk di salah saya. Kota dulu, bro. Kan nanti naik ke di kamera ya. Kumba kota ini kah? Main nih boleh dibawa Imam Marga? Dia di samping stadion masuk. Selesai aja Kiga dulu bro dia di mana lagi? Di kampus? Di kampus? Belum selesai. Di DO Kiga atau di DO bersama kampus? Tidak. Sayanya yang tidak melanjutkan istirahat dulu. Masih ada Ji namanya di kampus. Cuma ada problem mungkin jadi saya belum melanjutkan. Sudah berapa ini 2014 masuk di UI 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun dia. Iya, sudah 8 tahun ini jadi mahasiswa. Dan ya begini Ji. Insyaallah. Bagus nih, fokus di usaha. Saya juga antara di jasa aku ini jasa S3 Ji. Saya sempat Kita di Iya. tambah es batu satu di. ya. Kalau es itu saya banyak sekali setiap hari itu full. Kalau tidak percaya Ki merapat nih di kedai inspirasi mikir. Kalau tidak percaya Ki bilang saya tidak ada esku. Banyak. Dulu pengalaman masa Tapi masih lucu mukamu bro. begini memang karena semula jadi toh. Oh semula jadi di Semula muka jadi. tadi. Kira sudah ki operasi plastik. Kalau begini hasilnya ada operasi plastik, bagaimana sebelumnya itu? Jadi ini bro, ini tidak operasi plastik ini. Coba kita bayangkan kalau hasilnya operasi plastik seperti ini, bagaimana kalau sebelumnya?
Lama kita sama kos di Makassar. Lama kita dulu banyak teman tadi. Ya kayak di MLM begitu memang banyak teman. Sebelumnya di MLM. Oh, sebelum di MLM wah, Ya. banyak sekali. Dulu di Makassar itu aduh. Banyak teman tak. Jasman nakal sekali. Nakal tapi bukan nakal bagaimana sih, nakal dalam berpikir dia. Dia nakal dalam berpikir dia. Kalau bertindak tidak. Bertindak tidak, dia lemah di situ. Oh, lemah. Lemah syahwat dia. Masya Allah. Iya, banyak sekali dulu teman ini bro. Nah, Di di sana sini Makassar. kapan di mana? Di mana? Di Sini. sini. Anak Iya bro. Hendrik Tilo Pural. Oh iya, engkau memang yang dasar gede. Sotas. Bang, di dalam jembatannya tupu-tupu ramen rek. Palempeng emang palempeng kan. Serai. Belum. Nah, ini Pak Pandi juga teman kelas dulu. Oh ini teman sekolah, ini teman SMK juga, ini sering juga bolos kalau hari Jumat. Betul. Jadi nanti Pak Bro Ismail Muhammad ini kalau lihat video ini Bro Ismail coba ingat dulu waktu SMK kalau hari Jumat biasanya kita pulang sekolah dari kemana Ki biasanya. Jadi nanti nih mudah-mudahan kita lihat di video ini salamnya teman tak dari Sekarang teman-teman tak sudah fokus di network semua. ya Nah, ini sudah jadi owner ini. Ini sudah jadi aktor. Aktornya. jadi konten kreator. Betul. Jadi seandainya ini ada Ki di sini Pak Ismail Muhammad mungkin jadi serunya sudah luar biasa ini. Ya betul. Tapi ini juga nakal ini kemarin waktunya SMK. Ya, Saya, diam tapi nakal. Mengingat itu kan tuh waktu orang waktu masih kelas 1 kayak itu jalan orang dari SMK ke Kosmo di apa namanya itu lorong apa namanya? Pulau Timur. Ya. Jalan dari Pernah pernah waktu kelas 1 kapan gitu deh. Salah satu. Saya jalan dari SMK ke Polres. Ya. Jalan ke Polres Pulau Timur. Jalan kaki. Jalan kaki tuh ngerami bahasa roh. Iya. Ada biasa roh dia lah roh. Jadi luar biasa memang Pak. Ya, perjalanan lah begitu ya. Intinya kalau tidak ada kegagalan gitu tidak akan bisa dilandasi kesuksesan. Jadi gagal dulu lah baru sukses. Ini yang di belakang ini waktu SMK dia ini mekaninya Fisterku dulu. Beliau ini mekaniknya dulu Fister. Kalau mau dipakai. Pernahkah dulu diborong ini depannya SMK lari semua ini kayaknya tidak ada Oh, semua ini. tidak ada kah saya itu? Yang di mana Kak? Ada Di tuh bonyok Lapnas, di kepala- Lapnas. Oh, Rijal sama Nasrum teman. Rijal sama BK. Oke. Nah seru kalau mulia penonton mulia ini video salam BK. Ya brother ya. Itulah intinya silaturahim tidak boleh dilepaskan ya. Selalu akur. Masa-masa hitam apa putih abu-abu putih abu-abu ya. Hitam putih gajah gitu. Pelangi ya. Pelangi. Tapi bagaimana Mi hubungan tak sama Cahaya, Bro? Oh kalau Cahaya. Menunggu Mi kayaknya itu. Baik menunggu itu pasti. Cahaya apa kabar Cahaya? Semoga Nonton itu. Semoga kamu selalu berbahagia. Setia menungguku. Berbahagia di atas penderitaanku. Agak dong. Ada tadi di mobil listrik. Ini ada nih. Nyeko dulu. Ini kurang dulu ya. Kita harus sampai itu. Jadi aku itu asli. Waktu mau SMA banyak cewek Nuri. Pak Pandi. Iya. Kita juga ya bagaimana? Itu kan masa lalu. Selalu kan. Kan bisa jadi nanti kalau membahayakan ini keluarga toh. Kalau
Kalau saya kan ini masih bujang, jadi ini Tapi kenapa belum menikah bro? belum dapat jodohnya. Tua mua gaya sih. Mata ya di. Telepak dulu na yo. Saya juga pusing sebenarnya di situ. Kenapa ada di Isu situ? dulu jasmang tapi belas sedikit. Seharian perjalanan. Saking maunya orang kaya. Betul. Oke teman-teman, seandainya ini toh ceritanya. Ini kan saya masih bujang. Ini beliau yang ada orang yang sudah menikah. Seandainya bisa dipasang ini, bisa diganti di kayak robot itu, bisa dibongkar pasang. Saya bisa pasang itu kepalanya di belakang itu, pasang dulu di sini, bagaimana ngari itu bentuknya di. Aduh. Coba teman-teman bayangkan dulu kalau saya dipasang itu ke sini. Tapi kita bro banyak tuh Jakarta dulu di Makassar. Temannya itu teman. Kalau bukan teman sepupu. Kenapa ke sepupu kau anu terus? Nah, karena biasanya juga banyak orang ditanya apamu itu dengan sepupu. Kau kasih masuk di kos, tanya ke bapak kos, bilang ke sepupu. Tidak, bukan biasa orang lain. Oh, Orang lain begitu. Ya, betul. Kalau pacaran gitu ya wajar gitu, kalau pacaran yang penting itu tidak melampaui batas. Kalau bahasa orang tua itu tidak melimpah salo. Bahasa orang tua itu yang maunya penting. salo, maunya salo, masing-masing. Tidak melimpah salo yang tidak melimpah salo, tapi makuano lange-lange untuk ada. Lagi salo. Lange jaka. Penting teman-teman tidak melimpah salo. Ya. Kalau mau kita lange bawah nih. Kalau pacaran itu ya wajar itu, maksudnya masa-masa muda di mana Manusiawi lah. apa namanya emosi itu tidak stabil, dinamis, berubah-berubah, jadi emosinya tidak terkontrol. Akhirnya kita juga pasang badan bahwa kita lah yang benar dan jago. Ya, betul. Dan alhamdulillah, jadi kalau dunia pacaran itu banyak juga pelajarannya, asalkan tetap pada koridor yang jelas, Patuhi protokol. patuhi SOP-nya. Pacaran juga harus ada SOP-nya, bukan hanya di perusahaan ada SOP-nya. Ya. Pacaran juga harus ada SOP. Begitu memang ceritanya kalau orang belum menikah. Ya, betul. Itulah saya mendengarkan dulu bagaimana reaksinya jiwa mudanya kan. Banyak memang ceritanya di dalam masalah pacaran. Iya. Baru tidak ada buktinya. Ini kan saya berbicara hanya sebatas teori gitu. Iya. Teori, belum ada implementasi, belum ada prakteknya. Kalau beliau ini yang dua orang kan sudah jelas dan semua punya ekor, sudah jelas buktinya bahwa bukti kelakiannya itu sudah jelas. Kalau misalkan saya ini kan, kalau bukti kelakiannya masih boleh dikata masih bisa diragukan, perlu dipertanyakan abu-abu karena tidak ada buktinya. Hari ini juga tidak ada dua cewek saya temani. Kalau beliau ini Jadi jomblo gue ini bro. Mana? bisa jadi dia. Sorry bro, nggak bisa diedit. Jadi jomblo gue ini. Atau itu judul pacarmu yang mau ke ke mana lagi? Ke tokonya Fandi. Ini kan bisa jadi editan. Kalau saya jomblo, tapi editkin ini nokat, ini brother. Nokatmu ini. Laki-laki takut pacaran. kalau pacaran itu enggak jadi maksudnya bersahabat, orang bersahabat. Ya. Betul nih kadang kasihan kalau ini. Ada teman. Ya, betul, Kalau ada ini. kalau teman ada. Ada berapa? Ya ada saja sih. Banyak di teman. Ya. Tapi sudah ada memang rencana mau menikah atau bagaimana ini bro? Insya Allah kalau rencana pasti ada. Ya. Ada planning, ada target. Tapi namanya itu planning atau target, kita harus tentukan bulannya, tahunnya, Ya. harinya. Begitu. Kalau kita membuat planning, Sebenarnya sudah ada planningnya, ada targetnya dan sudah di list. Tanggal, bulan, tahun. Cuma belum bisa dibocorkan, nanti di part selanjutnya supaya
bisa dijadikan atau part selanjutnya nanti dijelaskan. Doakan brother, Doakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan bro, lancar. saran saya kalau buat keep planning tulis di buku, Ya. karena impian itu paling penting. Betul. Betul. Saya dulu waktu mau menikah, saya kan di bisnis MLM Saya juga. kemarin targetnya tahun Memang meleset bulannya, tapi meleset mundur. berat. Saya kan maunya di bulan 12 tanggal 7 di hari ulang tahun saya, tapi mundur di bulan 11. Ya. Berarti ada target ada target umur kemarin. Oh tidak. Tidak ada, Ji. Saya target bulannya memang harinya. Saya mau menikah di tahun 2018 bulan ini. Alhamdulillah. Sebelum di target itu saya sudah menikah, tercapai. Berarti doanya dikabulkan. Ya. Karena begini bro, ketika kita sudah menulis impian di buku, otomatis ada dorongan untuk jemput itu impian. Ya, betul. Sama halnya kalau bermimpi ki mau punya mobil, cari maki mobil, baru tempel ki di setiap bangun ki, langsung itu kelihatan. Kalau perlu di pintu, Betul. di WC. Jadi maksudnya itu salah satu bentuk penggerak penguat dari dalam diri di. Betul. Supaya tertanam di alam bawah sadar ya, Pak Jasman. Iya, cocok alam bawah sadar. Supaya karena begini Pak Jasmannya di network itu, kalau kita ditolak kan kita hanya melihat memikirkan mimpi kita, impian Ya. kita, bro ya. Nah, jadi begini, kalau kita ditolak, ya kita apa ya? Bangkit Ya anggaplah begini. Masa Penolakan. orang ini mau kuburkan impianku? Iya. Betul. Masa hanya satu orang ini yang menolak saya? Betul. Untuk Jangan menggugurkan jangan impian? biarkan orang merendah apa namanya dia? Jangan biarkan satu orang untuk menggugurkan Seribu mimpi. mimpi. Ya, seribu. betul. Nah, luar biasa Pak Jasman. Ya. Mungkin ini tapi teori sih saya. Ya orangnya. Betul. Ya, sebenarnya harus dibarengi dengan action. Ya. Intinya semangat itu dari hati ya. Jangan Karena kita lihat orang-orang sukses, jangan dilihat kesuksesannya sekarang, tapi lihat prosesnya. ya. Iya. Prosesnya itu ada. Iya, karena Wah, terkadang ini kita biasa. melihat hanya melihat dari hasilnya saja Ya. yang secara kasat mata. Ya. Kita tidak melihat sesuatu Prosesnya. proses yang kemudian ke belakang itu bagaimana proses perjuangannya sehingga hasilnya bisa kelihatan, dan biasanya orang-orang melihat dari hanya hasilnya. Ya, betul. Terkadang dia tidak melihat bagaimana prosesnya. Betul. Ya. Makanya kalau mau menikah, pulang sebentar bro, ambil fotonya itu pecarta, calonta. Kalau perlu pasang di situ depan pintu. Ya. Pas bangun tidur, terlihat Tapi kalau saya persoalan menikah itu sebenarnya ada saya fobianya. Ya. Ada fobia. Baru tulis di situ, pokoknya di bulan ini, di tahun ini saya harus nikahi ki, kalau tidak putus ki. Ya, Sebenarnya saya punya mungkin ada punya tingkat kecemasan yang berlebih mungkin. Ya, betul. Sebenarnya ada di pikiran bahwa kita ini mau, karena mau tidak mau pasti kalau namanya laki-laki pasti akan mau menikah. Ya. Cuman terkadang kalau saya secara pribadi kan mungkin bisa dikatakan fobia, mungkin karena banyak kecemasan, ketakutan, sehingga mungkin karena dia pemikirannya kalau sudah menikah nanti begini, Bagaimana akhirnya? tidak bisa apa namanya. Kalau begitu pemikiran tak bro, Ya. susah ki untuk menikah. Karena begini. Oh, untuk menikah jadi itu- kalau misalkan untuk pemikiran menikah itu saya pakai, bagaimana kira-kira Berat. menurut tak? pasti tertunda terus, karena pasti menunggu kimapan ya baru mau menikah. Ya. Tapi sebenarnya kalau sudah menikah, insya Allah kedepannya makin mapan. Ya. Memang banyak cobaan ya, tapi itu memang harus dilalui semua walaupun bagaimana. Ya kalau saya sih begitu sampai hari ini. Kalau begitu training ki dulu sama Tabaro. Makanya ini kan di kontennya Om Jess sempat saya bahas masalah pernikahan. Ya. Ada kontennya di Om Jess TV. Jadi
teman-teman kalau mau lihat kontennya subscribe dan Om Yes TV ya. Yes TV dan Nusantara TV. Begitu saya pemikiranku kemarin, jadi berarti saya harus pola pikirku terhadap pernikahan saya harus harus diluruskan. Betul. Karena mungkin ada sedikit kekeliruan dalam berpikir dalam hal pernikahan. Memang sih apa automatis kada. Iya. Selesai aku menikah itu baru bisa ku Apa? maksudnya banyak bisa mau berdiskusi sama pasanganmu, bisa Betul. sharing apa yang harus dijalankan. Baru kan memang terbuka juga pintu rezeki kalau sudah kita menikah. Rezekinya istri kan rezeki kita juga. Tapi enak mentongi kak kalau sudah orang menikah. Ya, sebenarnya 10% enak. Sisanya enak sekali. Aduh. Ternyata guys, enak mentong. Bukan hanya enak apanya di. Bilang tabarong, siang-siang baku tendang ki malam baku sayang-sayang ki. Itu proses pernikahan itu brother ya. Tapi memang pasti malami nanti juga bro. Iya. Jasman. Ya. Pasti malami juga. Pasti ada pertengkaran. Biasa bertengkar. Selalu di semua pagi, yang berkeluarga pasti ada bertengkar di masalah. Siang. Ini kisina siang kalingkis. Tapi maksudnya begini, kan ceritanya kalau pengantin baru toh. Oke lah, kita pengantin baru hari ini. Terus berjalan waktu demi waktu berjalan. Biasanya ini kan ada variabel ini dua variabel saya ambil akan ada salah satu juga yang sudah menikah. Biasanya itu konflik yang muncul biasanya itu berjalan sekitar berapa bulan mulai muncul ada konflik. Bukan konflik sebenarnya, masalah uji coba. Sebenarnya kalau bagi saya yang koreksi ya, yang namanya pernikahan itu brother ya, tergantung cara kita memperlakukan istri kita, bagaimana sifat kita ke istri kita. Itu tergantung. Walaupun sehari kita setelah menikah tapi sifat kita kasar, walhamdulillah satu hari pun pasti ada timbul musibah ya, pasti ada masalah. Jadi masalah itu tergantung bagaimana cara kita ya. Kalau kita hargai istri, kita perlakukan istri seperti bagaimana semestinya, pasti insya Allah langgeng terus. Kita akan terhindar dari masalah. Tapi kalau kita sebagai laki-laki, bagaimana ya, boleh dibilang orang peribahasanya kampidokan ya. Sini kebiasa makan konron ya. Situ kah? Apa itu kampidokan? Kampidokan itu berasal dari bahasa Konjo ya. Intinya uang istri, suami yang berhak memegang semua, istri tidak berhak. Begitu kah? Ya, itu kan pedokan namanya. Ya. Suami yang belanja semua di itu kan pasar. pedokan namanya. Kalau di bahasa Bugis agak itu. Ini. Makanya saya sekarang meronda pegang kan duit ini. Saya juga tidak ada. Jadi ceritanya. Jadi ATM dipegang sama istri ini, Dik. Iya. Saya berada terus terang ya. Uang yang di dompet saya itu cuma 200.000 termasuk untuk kota amal masjid saja. Iya. Bagus itu, bagus. Iya. Karena selebihnya itu saya serahkan sama istri, terserah mau diapakan intinya. Jangan ceritanya sebentar nih kalau mau minum. Kita minum ada minum komik, ada di belakang. Karena ceritanya kan ini ATM-nya dipegang semua sama istri. Iya, sama istri, baru istrinya semua tidak ada yang ngikut. Tidak ada yang ngikut. Tapi biasa kan yang tidak ada istrinya kan biasa. Ini yang saya ini bolanya ini saya ini dari tadi saya tunggu bolanya lari ke saya sebentar. Jadi yang tidak ada istrinya kan mau mengalah kemana? Iya kan? Iya. Dia sama siapa? Itu tadi ini saya tahu memang ini arahnya ini pembicaraan. Jadi lari-larinya nanti nih saya ada wajar jika karena dipegang sama istrinya. Iya betul. Memang begitu itu bro. Kalau di awal kita sudah menikah kan ini kita kan baru saling kenal semua ya. Iya, baru betul. sama semua tinggal. Jadi harus kita saling menyatukan visi. Iya. Iya. Anggaplah Pak Jasmang orangnya kasar. Iya. Istrinya harus pahami bahwa suamiku bersifat kasar memang begini. Jadi saya harus ikuti bagaimana caraku agar suamiku tidak begini. Kuncinya ya begitulah, saling mengingatkan dan saling mengerti apa kekurangan dan kelebihan masing-masing brother ya. Dan saling memuaskan. Itu kunci pertama ya. Namanya pernikahan tanpa ada kata memuaskan itu juga dan seru brother ya. Jadi harus ada speak-speaknya yang menantang.
berarti memuaskan itu dalam hal kayak ceritanya bumbu dalam. Ya, itu adalah bumbu racikannya dalam rumah tangga. Saya ini sosok tongnya ini Begitulah. pura-pura mengerti saya ini. Begitu berarti intinya kuncinya tadi yang kita pertanyakan masalah menikah, masalah atau apapun itu brother, tergantung kembalikan pertanyaannya pada diri kita sebagai laki-laki. Nah ini yang tadi saya ini pemikiranku yang saya harus luruskan ini terkait Ya betul. Itulah maksudnya begini ya. Saya kasih saran sedikit brother ya. Yang namanya sekolah brother, SD itu mungkin kita belajar 6 tahun, itu sudah selesai pelajarannya kan? Ya. SMP 3 tahun selesai pelajarannya, SMA 3 tahun selesai pelajarannya. Tidak mungkin nanti di masa kuliah kita pelajari kembali ini. Pasti kita ada metode lain. Jadi fobia kita selama ini yang merasa takut, jangan selalu itu terus kita pelajari. Coba beralih dengan profesi yang lain, pemikiran yang lain. Insya Allah pasti kan menuju jalan yang lebih bagus lagi. Jangan biasakan berpikir zona-zona lama kan. Iya. Kalau kita berdiam di zona nyaman terus, Mungkin ini salah satu jebakan dari zona nyaman. Jebakan zona nyaman ini. Kita selalu berdiam ini kan enak, enjoy, mau tidur jam berapa enjoy, tidak ada. Ya, tapi kalau mau tidur biasanya mulai Biasa. Ya itu. Kayak terkadang juga itu hormon naik di sini. Ya betul. Itu logika, itu sudah laki-laki pastilah. Pasti. Dan kalau ada di sini itu biasa muncul emosi yang tak terkontrol. Iya betul. Terlepas di WC. Biasanya saya dulu berada waktu masih bujang ya, saya pakai kode 501 berada. Itu kode keras ya bagi laki-laki ya. 501 itu sangat saya perlakukan ya di saat saya masih bujang berada. Iya. Tapi memang gitu. Itu nyata brother, 501 itu Pasti betul nyata. Pak juga biasa Pak gunakan. Tidak pernah, saya tidak pernah. Apalagi 501 plus sinsi. Itu brother. Cari tahu ya. Makanya saya juga fobia itu terhadap apa namanya? Kayak sabun-sabun cuci terhadap fobia juga. Terkadang biasa kita sementara mandi toh. Kita lihat, maksudnya kita tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, tapi kita melirik. Terkadang itu pemikiran-pemikirannya lain-lain itu biasa muncul. Ya biasa. Dan itu biasa susah dikendalikan. Iya. Karena kan yang kita kembali tadi dengan soal kan Ya, pembelajaran. sebenarnya ini edukasi seks. Itu pembelajaran yang Anda pikirkan selama ini. Jadi saran saya tolong perbaharui pembelajarannya selama ini. Jangan itu terus pelajarannya. Jadi tolong belajar mengalihkan fobianya kan. Harus bukan ditinggalkan tapi kurangilah. Kurangi bagaimana caranya supaya bisa diluruskan kembali, supaya bisa tertata dengan rapi kan. Begitu. Kalau mau dirapikan harus ada bunga revolusi di. Iya betul. Harus ada istri baru bisa dirapikan. Iya, karena biasa kan kalau masih bujang kan hambur trek. Iya. Gitu kan? Tidak ada yang setrika baju, tidak ada yang cuci. Iya betul. Itulah keuntungannya berkeluarga brother. Jadi buat brother jangan takut untuk menikah, jangan takut untuk berkeluarga karena berkeluarga itu ada nikmatnya brother. Jangan takut untuk menikah lagi. Jadi ku bisa tanya bilang mau menikah ini. Iya. Jika mau, saya siap mengantar. Iya betul. Saya dulu brother, saya cerita lagi di sini brothernya di konten ini saya cerita. Semoga ada cewek jomblo di sini yang lihat. Iya betul. Ya masih jomblo ini temanku nah. Ya langsung di subscribe ya Om Jess TV di channelnya ya. Harus ke orang memang menikah, apalagi sekarang umur berapa nih Pak? Sebenarnya umurku baru 19 tahun. Iya betul. Sebenarnya umur tidak bisa dilandasi dengan menikah, tergantung bagaimana niatnya mau atau tidak. Biarpun orang umurnya puluhan tahun, tapi kalau tidak ada niatnya mau menikah itu sebenarnya mustahil sekali jadi. Saya terkadang itu masih terbagi alirannya begitu untuk menikah. Satu alirannya mau menikah karena agama ceritanya toh. Kan lebih ke religius ceritanya. Iya betul. Kan Insyaallah. kita harus selang-seling ini komedi sama begitu. Insyaallah. Kemudian aliran kedua adalah mau menikah karena butuh kebutuhan biologis. Iya betul. Itu yang biasa belum bisa disatukan ini. Iya. Terkadang juga mau menikah hanya karena kebutuhan biologis. Sudah mau Tommy Iya betul. Mau Tommy kan nah? Mau Tommy begitu. Begitu. Iya. Ya paham lah ceritanya toh. Iya. Karena ya namanya begitu ya begitulah.
Ya beginilah jiwa muda brother ya. Kita kadang yang sudah menikah kita bingung dengan respeknya jiwa-jiwa muda karena kan Iya. perselisihan kata itu biasa di apa ya? Biasa mirip-mirip sedikit bahasanya ya. Jadi Om Jess ini jiwa mudanya sangat kuat ya. Masih mau dibenturkan dulu, Ya, dibenturkan masih dulu. mau dibenturkan dulu beberapa kali. Itu brother ya. Jadi kesimpulannya dalam berkeluarga brother ya. Ini khusus Om Jess ya. Intinya kalau kita mampu, bukan mampu secara money ya, harus mampu dulu secara fisik. Karena Ya, ya. kalau kita lemah secara fisik, saya rasa buang-buang uang saja ya. Kalau fisiknya betul-betul kuat, niatnya sudah matang, betul-betul serius untuk berkeluarga, saya harap tidak ada lagi kata terlambat. Karena uang itu bisa dicari brother ya, bisa dicari. Jangan mempersoal atau memperberatkan masalah uang untuk uang panai ya. Ya. Sebenarnya begini. Masalahnya uang padai juga Mahal anu, sekali. Iya. Mahal dia, bukan sebenarnya begini brother. Bahasa Saya buka sedikit brother. Saya buka sedikit masalah uang panai. Uang panai sebenarnya yang mahal gengsinya brother. Gengsi yang paling mahal. Saya tidak menyinggung orang ya. Saya cuma mengkritik sedikit. Anu, Sebenarnya, keluhan keluhan ceritanya. saya ya. Sebenarnya yang mahal itu di bisnis itu gengsi ya. Karena kan mahar kan seberapa, uang nikah seberapa. Nah, Cuma gengsinya itu loh yang mahal. Uang baju persatuan sekian. Uang beli makeup sekian. Ini 70-80 juta. Sekarang kalau mau dipikir secara laki-laki ya, ya. kita lari memang. Masalahnya kan 2 hari 3 malam kita mau habiskan 70 juta brother ya. Ya. Jadi kita sebagai laki-laki mungkin banyak yang berpikir, aduh semakin hari ini semakin mahal kan Iya. uang panai. Tapi sebenarnya kalau kayak saya yang ambil solusi, jangan diambil beratkan begitu. Kalau pasangan ta atau calon pasangan ta betul-betul menghargai perjuangan ta. Tidak, biasa juga cewek bilang, sedikitnya nah sepupuku ini kemarin 70 Sekian. juta. Begini permasalahannya begini. Kita tidak boleh menyamakan atau mempersamakan antara dia dengan kita. Rezeki orang itu berbeda brother ya. Jadi kalau nabawa kita tetangga 70, motong kita dibawakan 70. Iya. Jadi kalau sukses tetangga motong kita sukses. Kalau menderita tetangga motong kita menderita, itu tidak mustahil. Itu biasa Itu banyak. tidak boleh disamakan. Itu biasa banyak cewek-cewek di luar sana tuh. Iya. Biasa. Cari jangan di luar sana, di dalam. Di dalam sini ya, betul. Peribahasanya Nah, begitu kan. mau kah segini? Iya. Saya dulu Karena kemarin sini keluargaku sekian, tidak ada keluargaku Dibawakan segitu. Iya, betul. Ini kan ceritanya segitu loh. Saya begini brother ya, saya buka sedikit kata kunci ya. Saya menikah brother 2016. Saya mudah-mudahan ini video ada lihat ke cewek ini Iya, yang betul. belum menikah. Supaya diskonnya. Iya. Saya Bukan sih. saya menikah waktu itu brother tahun 2016 ya. Oh, ternyata masih ada cewek laki-laki baik di dunia ini. Saya menikah 2016 yang lalu. Promosi yang lain. Saya tidak melibatkan orang tua pada saat lamaran. Saya sendiri yang datang melamar brother ya. Karena saya membuktikan kejantanganku sebagai laki-laki. Saya yang datang ke keluarganya calon istri saya panggil keluarganya, saya sendiri yang melamar. Saya tanpa sepengetahuan orang tua. Ngeri juga ya. Iya, tidak ada yang saya temani, saya sendiri. Itu malam Jumat itu malam saya kumpulkan semua keluarganya bahwa saya mau serius dengan Anata, saya mau kepastian tak berapa yang Anda buka untuk saya, berapa saya mau bawa. Nah, disitulah terjadi perbincangan yang sangat sengit ya. Dia kasih saya harga berat juga awalnya. Dia kasih saya harga 65 juta brother. Wih, ngeri. 65 juta. Terus dia tanya saya, kamu bisa bawa 65 juta? Kalau itu 65 juta kayaknya saya mundur. Jadi berapa kamu bisa bawa? Jadi saya sebut 10 juta. Nah. Ketawa semua. Bagaimana caranya kau bisa membawa 10 juta Fande? Apa yang mau dikasih makan keluargamu kalau datang? Nah. Bilang oke. Kita kasih saya harga lagi. Dia kasih saya 55 juta. Saya naik 15 juta. Berpikir lagi kayaknya ndak bisa. Ini kan kita keluarga besar. Iya. Sama-sama kita sama-sama belum ini kan mengadakan pesta kan, Ya, sama-sama pertama lah. Jadi keluarganya kasih saya harga 45 juta lagi. Turun lagi. Ketiga kalinya 45 juta. Terus saya bikin persyaratan ya. Dibuatkan hitam di atas putih. Saya buatkan persyaratan, saya pastikan itu malam. Ini ketiga kalinya saya menawar
17 juta uang cash di luar erang-erang di luar yang saya bawa. Intinya uang cash 17 juta kalau kita terima tanda tangan. Nah di situ mi berat. Dia berpikir semua keluarganya yang di Palu, yang di Makassar menelpon semua bilang Fandi mau butuh betul-betul serius. Dia mau menikahi kemenakan kita ini. Dia mau bawa 17 juta. Kalau memang keluarga perempuan bisa menggerakkan itu, bisa dijalankan atau tidak, itu kesepakatan. Pada 1 jam kemudian diputuskan bahwa itu sudah bisa diputar. Jadi dealnya 17 juta. Jadi uang cash itu 17 juta. 17 juta uang cash. Jadi di luar kan kita orang Bugis kan banyak dibawa kan. Nah, cuma uang cash 17 juta kan Raffi Ahmad dulu menikah 17 juta uang paninya kan. Maharnya. Jadi berarti ceritanya kita terinspirasi dari situ. Saya terinspirasi dari Raffi Ahmad. Ya pertanyaannya sebelum itu terjadi banyak pertanyaan. Bilang, kamu tidak bercanda kah? Datang malam-malam begini mau menikah begini. Bilang, saya tidak bercanda. Kalau saya cuma mau perempuan di sini, banyak perempuan di dekat rumahku. Buat apa saya datang jauh-jauh malam ini kalau saya cuma bercanda kan? Jadi persyaratannya begini cuma satu, keberanian seseorang itu bukan soal harga tapi soal keseriusan orang itu. Jadi dia lihat kita bukan karena banyaknya uang tapi keseriusan kita. Jadi keluarganya itu tidak lihat banyaknya uang yang saya bawa tapi karena keseriusan saya untuk menikahi. Itu yang dia utamakan. Berarti salah satu itu bentuk kejantanan juga sebagai itu laki-laki. kejantanan. Dia tidak kan biasa kalau didampingi keluarga apa kan? Kejantanan seorang laki-laki. Heran, saya kembali ke rumah pagi-pagi, saya kasih lihat orang tua kan, ih kamu dari melamar ini, bilang iya. Bilang enggak bohong-bohong jadi begini, bilang tidak. Jadi orang tua juga enggak yakin kan? Kan biasanya kan kalau orang situ kan 35 lah paling murah kan. Tapi dia enggak yakin di mana kok bisa dapat 17 juta kan? Ini kan sudah era modern 2016. Dia tidak yakin, jadi satu mobil naik lagi. Dia ceritakan, Assalamualaikum Bu, ini saya mau datang ke sini, saya mau cerita apakah betul Fandi punya kesepakatan seperti ini, katanya mau menikah 17 juta ini kan? Dia bilang iya betul Bu, dia dari sini semalam dia ceritakan ini keseriusannya betul-betul mau menikah, jadi kita dealkan untuk keluarga. Bilang oke Bu. Selesai mi jadi mobil kedua, hari keduanya datang mi keluarga yang besar. Keluarga inti ceritanya. Keluarga inti datang semua ini. Jadi itulah ciri-cirinya ya bahwa uang itu tidak menjamin segalanya ya. Intinya serius pasti ada jalannya. Itu brother ya. Kalau niatnya baik. Kalau niatnya baik, mau menikah jangan pikir dulu, jangan hitung dulu anta. Utamakan keseriusannya dulu. Karena kalau setiap hari hitung anta cukup atau tidak, saya itu tidak akan jadi. Serius tonji. Niatku niat baik. Tapi belum ada pina dapat. Semoga ada. Lihat gini video. Belum ada pina dapat jodoh atau? Belum ada pi jodohnya. Tapi ada mi pacar tak? Ada pasti nih. Ada atau enggak ada? Ya harus jujur dulu. Harus jujur. Ya. Ini laki-laki playboy seperti ini tidak mau mengakui pacarnya. Tidak. Harus gentleman. Bukan tidak mau. Semoga pacarnya Om Jess nonton ya. Bukan tidak mau bilang ada pacarku atau tidak. Jangan sampai nanti saya bilang ada pacarku baru itu yang kuanggap pacarku tidak nanggap sebagai pacarnya toh. Kan sakit ceritanya toh. Betul. Jadi maksudnya saya takutnya di situ, jangan sampai bilang ada pacarku. Kota minggu ini kan? Iya. Di samping stadion masuk tuh. Oh di samping stadion kah? Iya masuk. Oh iya di sana bisa ntar di masjid. Masuk mau ganti celana dulu toh? Terus main? Sembarang je. Iya. Ya di sana di Malam masjid. ada seorang reserva biasa itu. Mampir apa Matandra? Iya Pak gitu. Iya kayaknya enggak sopan ini kalau begini. Enggak iya. Di atas perut. Iya Pak gitu. Iya, penting kalau anak kita. Ini apa masalahnya pengusaha pakai celana pendek? Nah, tuh temu calling kalau tuh. Pas tokong kakorole? Iya. Nah kayaknya saya tanya lagi kemarin. Ya kan? Apa ini kan aku kayaknya. Batu tulisannya bilang mau ke Bulukumba itu. Oh iya. Closing meter. Oke brother ya. Jadi bincang-bincang sengit tadi ya itu cuma ilustrasi ya. Ilustrasinya Om Jess. Jadi brother-brother yang betul-betul ingin apa ya? Ini kan pertanyaannya Om Jess tadi beberapa jenis cara-cara atau tata cara secara berkeluarga ya. Jadi lihatlah kesimpulannya. Anda yang berkomentar, kita cuma bisa menjelaskan rinciannya. Jadi salam sejahtera buat brother-brother. Jangan lupa di subscribe channelnya Om Jess TV dengan Nusantara TV bersama Om Jess dan Pak Editor di belakang brother ya. Sampai jumpa dan produser ya, sekaligus manajer keuangan brother ya. Oke, subscribe.
channel Mbak Mi. YouTube Channel YouTube Jess. Om Jess. Jangan lupa subscribe channel Nusantara TV. Oke, brother. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.